Belakangan ini banyak banget tren di sosial media yang bisa dibilang mengekspos data pribadi milik pengguna sosial media itu sendiri. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menjaga data pribadi kita dari terekspos oleh tren-tren tersebut? Dengarkan pembahasannya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Topik pembahasan kali ini bisa dibilang menjadi salah satu topik yang penting melihat banyak kasus yang sudah terjadi. Dimana belakangan ketika gue mulai aktif menggunakan sosial media, gue mulai melihat banyak tren di sosial media yang bisa dibilang mengekspos data pribadi. Memang mengikuti tren itu bisa membuat lo terlihat lebih keren dan juga up to date terhadap sesuatu. Tapi sayangnya, tren ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memancing korbannya, yaitu pengguna sosial media, untuk mengekspos data pribadi mereka. Dan tentunya kalau data pribadi kita itu sudah terekspos, bukan cuma orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi yang bisa menggunakan data kita, orang-orang di luar grup tadi pun bisa ikut terpancing untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya penggunaan tren untuk mengambil data pribadi dari pengguna sosial media itu bukanlah kasus yang baru. Dan ternyata salah satu kasus yang cukup booming adalah di tahun 2018, di mana Facebook itu didenda oleh UK Watchdog sebesar 500.000 euro karena mereka itu dianggap lalai melindungi data user dengan memberikan informasi kepada third party yang tidak memiliki otorisasi. Dan setelah ditelaah, ternyata third party itu adalah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan tren dengan mengajak user itu melakukan engagement. Bagaimana caranya? Mereka itu memanfaatkan beberapa cara. Tapi yang cukup umum di sini adalah mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan sepele tapi mengekspos data pribadi kita. Misalnya, di manakah kota tempat kamu berkuliah? Pertanyaan ini sepele, tapi ternyata ini adalah pertanyaan yang harus dihindari untuk dijawab. Apalagi kalau ditanyakan melalui forum atau orang yang tidak jelas. Ada juga metodenya dengan membuat sebuah kuis yang membawa embel-embel relationship dengan orang-orang terdekat kita. Selain relationship, ada juga beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap pribadi kita atau personalitas kita. Lalu juga ada metode atau cara dengan memanfaatkan game. Game yang bisa dibilang inputnya itu cukup simple tapi menarik. Salah satunya itu adalah game Me versus the celebrity I share my birthday with, di mana inputnya di sini adalah tanggal lahir kita. Kemudian nanti akan dipasangkan dengan selebriti yang memiliki tanggal yang serupa. Artinya apa? Artinya tanggal lahir kita sudah terekspos melalui game ini. Tapi itu kasus dulu, bagaimana dengan kasus sekarang? Beberapa kasus yang baru-baru ini di sosial media, salah satunya adalah di Instagram, di mana Instagram itu membuat sebuah filter atau fitur di story, di mana kita membuat sebuah pertanyaan atau challenge yang nanti dijawab dengan mengupload foto di story-nya. Dan kemudian challenge ini bisa dilakukan atau dilanjutkan oleh orang-orang yang bukan menjadi followers kalian. Banyak orang yang mulai membuat challenge-challenge yang aneh-aneh dan mulai berbahaya. Salah satunya itu pernah ada kasus challenge mengupload KTP dan juga kartu kredit. Dan masalahnya challenge ini tetap dilakukan oleh orang lain sehingga mereka mengekspos data penting mereka. Bukan cuma kepada pembuat challenge tersebut tapi kepada orang lain secara publik. Kalau di TikTok bagaimana? Ada beberapa challenge yang sama seperti Instagram, mereka itu menggunakan filter atau fitur baru. Tapi yang cukup mencolok di sini adalah challenge dance atau musik yang dilanjutkan dengan mengekspos data pribadinya satu persatu. Itu contoh kasus yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu dan juga di tahun sekarang. Sekarang kita masuk ke bahayanya kalau seandainya data kita itu bocor. Tentunya dengan data yang bocor itu, yang pertama, orang-orang yang memang memiliki kemampuan atau bisa dibilang sebagai hacker, mereka menjadi semakin mudah untuk mengakses data pribadi kita sehingga bisa digunakan untuk mengakses akun-akun pribadi kita. Salah satu yang paling sering adalah seperti akun bank, di mana masih banyak orang yang menggunakan tanggal lahir mereka sebagai PIN ATM, which is itu sangat salah sih. Lalu setelah mereka bisa mengakses data pribadi kita dan juga akun-akun pribadi kita, mereka itu bisa lanjut ke step kedua, yaitu melakukan identity theft.
atau pencurian identitas, di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan mulai menggunakan data-data pribadi kita untuk meyakinkan orang di sekitar kita, entah itu teman, entah itu keluarga. Dan tentunya hal ini akan berdampak besar kepada diri kita secara personal dan juga orang-orang tersebut. Loh, kok mereka itu bisa tahu orang-orang di sekitar kita? Bagaimana caranya? Kan yang diambil cuma data pribadi kita. Ternyata hal itu mudah dilakukan dengan melihat konten yang sudah kita upload di sosial media. Dan yang cukup umum di sini adalah foto. Loh, kok foto? Menurut salah satu profesor komunikasi di Annenberg School for Communication, yaitu Joseph Turow, sebuah foto itu bisa merefleksikan konteks seseorang dan juga relasi mereka satu dengan yang lain. Bukan cuma itu, di dalam foto tersebut juga menunjukkan lokasinya. Hal ini yang biasa dipakai atau memberikan kesempatan kepada hacker untuk mengakses data pribadi kita lebih jauh. Artinya apa? Artinya dengan informasi yang lu share lewat tren viral, ditambah dengan foto-foto yang menunjukkan relasi lu dengan seseorang, seorang hacker udah bisa menjadi diri lu. Sekarang kita masuk tentang bagaimana caranya kita bisa menghindari tren yang mengekspos data pribadi, atau setidaknya ketika kita mengikuti tren, kita bisa menjaga data pribadi kita jauh lebih aman. Ternyata caranya itu cukup simple. Ini gue ambil dari nasihat dari si Joseph Turow tadi. Caranya yang pertama, sebelum kita benar-benar share sesuatu di sosial media ataupun di email, pokoknya di tempat lain, berhenti sejenak dan pikirkan lagi. Apakah yang kita sharing ini patut di-share kepada orang-orang secara publik atau tidak? Karena kebanyakan orang ternyata mereka itu mengupload tanpa berpikir terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kalian itu harus sadar ketika kalian meletakkan sesuatu, entah itu di email atau di sosial media, kalian itu sadar bahwa hal tersebut akan menjadi konsumsi secara publik dan internet itu bukanlah tempat yang private lagi. Sehingga apapun yang terjadi kalian harus siap. Itu dua nasihat dari si Joseph Turow. Sebagai tambahan, yang gue ambil dari sumber yang lain, yang pertama, kalau seandainya kalian itu sadar bahwa konten yang kalian upload itu memuat data pribadi yang bisa dibilang sangat rahasia, segera dihapus dari platform tempat kalian upload tadi. Tujuannya agar data tadi itu tidak terekspos lebih jauh kepada orang-orang lain lagi. Lalu yang kedua, ketika ada orang lain yang mengakui sebagai teman kalian tapi menggunakan kontak yang berbeda dan kalian tidak tahu kontak itu siapa, jangan langsung tertipu. Coba kalian cross check kepada orang tersebut melalui kontak yang kalian miliki dan juga orang-orang di sekitar yang memang mengenali dia juga. Dengan begitu kalian akan jauh lebih yakin bahwa orang ini benar-benar teman kalian atau bukan. Yang gue bisa simpulkan dari podcast kali ini adalah mengikuti tren yang viral itu memang keren dan juga membuat kalian itu kelihatan up to date. Tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk buta terhadap keamanan data pribadi kita sendiri. Jangan menukarkan keamanan kita hanya untuk kelihatan keren semata. Oleh karena itu, ayo kita mulai lebih selektif dalam melakukan atau memilih tren mana yang ingin kita ikuti dan mulai membatasi kira-kira data pribadi apa saja yang boleh diekspos secara publik. Sehingga kita itu bisa terhindar dari masalah keamanan lainnya secara digital, yang tentunya bukan cuma berdampak kepada kita pribadi tapi juga bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, waspada dan hati-hatilah. Oke teman-teman, gimana untuk podcast kali ini? Bermanfaat kan? Kalau menurut teman-teman bermanfaat, kalian bisa beri dukungan kepada Opsiana Podcast di Karya Karsa dengan mengakses karyakarsa.com/opsiana atau melalui apps Karya Karsa yang ada di Play Store dan juga App Store. Dan juga di sana ternyata ada konten eksklusif dari Opsiana Podcast tentang product development dan juga content creation. Dan nantinya akan ada konten-konten eksklusif lainnya loh. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ya update-nya. Dan ditunggu untuk dukungannya agar Opsiana dapat memproduksi konten-konten lebih menarik dan lebih berkualitas lainnya. Oh ya, jangan lupa juga follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana konten informatif lainnya dalam format lain dan tentunya update terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu jangan lupa follow ya. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.